Baik teman-teman, kita memulai pembelajaran kita dengan topik biaya jangka pendek dan keputusan auto. Nah, pada minggu sebelum kita ujian, kita sudah melihat perbedaan antara jangka panjang dan jangka pendek ya, atau disebut dengan short run dan long run. Bahwa dia dikatakan short run itu karena ada variabel atau ada variabel biaya yang kita gunakan bersifat tetap atau fix. Tetapi kalau dia dikatakan long run atau jangka panjang, ya semua variabelnya dianggap atau semua input yang kita gunakan dalam proses produksi sifatnya variabel, ya tidak ada yang tetap atau fixed cost-nya. Nah itu perbedaannya. Nah pada hari ini kita akan fokus pada biaya jangka pendeknya dulu atau short run-nya. Minggu depan kita lihat yang long run-nya seperti apa. Kalau kita kembali kepada asumsi yang kita gunakan ketika kita belajar kemarin mengenai behavior of corporate atau perusahaan, ya kita mengasumsikan bahwa kita menganalisa perilaku perusahaan itu dalam sistem pasar yang perfect competition market, ya atau pasar persaingan sempurna. Nah, perusahaan atau VIM ya akan mengambil beberapa polisi atau keputusan dalam merespon jumlah permintaan dari konsumen, ya dari kalau kita kembali ke siklus sistem perekonomian kemarin ya, yang dua sektor, bahwa perusahaan ya akan menciptakan output yang diminta oleh konsumen. Nah, pertanyaannya berapa jumlah output yang harus dihasilkan? Ya, kemudian bagaimana cara memproduksinya? Kemudian apa input yang akan digunakan untuk menghasilkan output tersebut? Ya, itu adalah merupakan beberapa polisi atau keputusan yang harus diambil oleh perusahaan atau firm. Ya, tentu untuk menjawab kebutuhan para konsumennya atau pasar. Nah, keputusan-keputusan yang akan diambil ini nanti, saudara, ini didasari pada informasi yang diperoleh oleh perusahaan. Yaitu adalah pertama, berapa harga output yang terjadi di pasar. Ingat, asumsi kita di sini adalah pasarnya perfect competition market ya. Artinya pasar persaingan sempurna. Kemarin ciri-cirinya apa? Bahwa banyak perusahaan di mana perusahaan dia tidak menjadi polisi atau tidak menjadi price maker, tetapi dia price taker. Perusahaan dia perannya hanya menerima harga. Oke, jadi kalau harga output di pasar ini cukup bagus atau cukup tinggi, ya maka tentu perusahaan ini akan meresponnya dengan menghasilkan output sekian banyak. Lalu kemudian terkait dengan teknik atau teknologi yang akan digunakan dalam menghasilkan output, dan yang ketiga adalah berapa harga input yang ada di pasar input. Harga input di sini adalah juga menentukan berapa jumlah output yang harus diproduksi. Karena apa? Ini sangat terkait dengan biaya produksi yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Ya, semakin tinggi harga inputnya, tentu biaya produksinya juga akan semakin tinggi. Oke, nah jadi kira-kira begitulah keputusan yang harus diambil oleh perusahaan ya dalam merespon informasi-informasi yang ketiga ini. Nah, kita lihat pada biaya jangka pendek ya atau short run-nya. Apa saja biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan? Yang pertama kita sebut dengan fixed cost ya. Di mana fixed cost ini adalah besaran biaya yang mana jumlah biaya itu tidak ditentukan oleh besaran output yang dihasilkan. Artinya bahwa berapapun tingkat output yang dihasilkan oleh perusahaan atau VIM tidak mempengaruhi biaya tetap yang dikeluarkan oleh perusahaan. Bahkan ekstrimnya, tanpa ada produksi pun, ya perusahaan akan tetap mengeluarkan biaya produksi yang disebut dengan fixed cost. Nah, contohnya seperti apa?
Kalau misalnya perusahaan itu memiliki gedung, ya, lalu gedung ini kan sifatnya kan dinamis ya, dia memiliki masa aus ya, atau masa penyusutan. Nah, jadi ketika berjalan terus waktu, maka biaya atau harga gedung ini kan semakin lama semakin berkurang karena adanya penyusutan. Termasuk juga modal atau mesin-mesin ya. Mesin juga itu bisa memiliki masa aus atau penyusutan. Nah, aus atau penyusutan yang terjadi pada gedung, mesin, dan lain sebagainya adalah dapat dihitung dengan biaya namanya fixed cost. Gitu. Oke. Nah, kenapa kita katakan bahwa dalam jangka pendek ada fixed cost-nya? Karena kalau dalam jangka panjang, tentu kalau misalnya gedung ya ada perubahan penambahan gedung, atau misalnya mesin ada pergantian mesin begitu. Tetapi dalam jangka pendek tentu keputusan itu tidak akan mungkin diambil oleh pelaku usaha. Yang kedua, biaya variabel atau variable cost. Ya. Jadi dari kata variabel ini sudah tergambar di kita bahwa apa itu yang disebut dengan variable cost. Variabel itu kan acak ya atau random ya, atau dia tidak tetap. Nah, sehingga kalau kita definisikan variable cost itu merupakan biaya yang jumlahnya itu tidak bergantung kepada jumlah produksi, yang jumlahnya itu sangat bergantung kepada jumlah produksi. Ya, jadi semakin tinggi jumlah produksi, tentu semakin tinggi biaya variabel. Contoh biaya variabel itu seperti bahan baku, ya, kemudian penggunaan tenaga kerja. Kalau misalnya sebuah perusahaan mau meningkatkan outputnya, tentu membutuhkan banyak tenaga kerja, membutuhkan banyak bahan baku yang akan meningkatkan biaya variabel ini. Nah, itu jenis yang kedua. Yang ketiga adalah tentu penjumlahan dari kedua biaya ini yang disebut dengan total cost. Ya, jadi total cost itu adalah penjumlahan antara biaya tetap dan biaya variabel. Lalu berbicara tentang biaya tetap, ya kita juga bisa mengelompokkan dia ke dalam beberapa bentuk ya. Yang pertama, biaya tetap total atau total fixed cost. Ya, jadi karena ada penambahan kata total di sini, maka artinya atau dapat kita definisikan tentu semua biaya tetap atau biaya yang tidak berubah meskipun terjadi perubahan jumlah output, maka itu yang disebut dengan total fixed cost. Ya, jadi kalau misalnya tadi saya contohkan biaya penyusutan gedung, biaya penyusutan mesin, ketika kita jumlahkan dalam biaya atau dalam operasional sebuah perusahaan, ya total itu disebut dengan total fixed cost. Nah, berbicara tentang biaya tetap, ada juga biaya tetap yang kita hitung dengan mencari nilai rata-ratanya atau average-nya. Ya, jadi namanya average fixed cost. Ya, ini beberapa item yang ada dalam biaya tetap. Ada biaya tetap total, kemudian ada biaya tetap rata-rata atau AFC ya. Nah, ini apa? Adalah biaya tetap yang kita keluarkan setiap unit output yang kita hasilkan. Ya. Atau secara matematis kita bisa menghitungnya dengan cara membagi total fixed cost yang kita keluarkan dengan jumlah output yang kita hasilkan. Ya, jadi total fixed cost per unit output yang kita hasilkan. Itu namanya average fixed cost. Nah, ini definisi dari biaya tetap, ya. Lalu seperti yang saya katakan tadi ya, agar lebih paham Anda cara perhitungannya, ya. Ini ada beberapa contoh kasus yang mungkin bisa menggambarkan kepada kita bagaimana cara menghitung ya average fixed cost ini. Nah, misalnya begini, ini adalah tingkat output perusahaan itu, mulai dari 0 atau tidak berproduksi sama sekali, kemudian produksinya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, karena fixed cost itu sifatnya adalah tetap ya, tidak berubah meskipun terjadi peningkatan jumlah output. Ya, bahkan ketika tidak ada produksi sama sekali, tetap ada biayanya, namanya total fixed cost seperti ini. Ya, misalnya pada output 0 atau tidak terjadi produksi, tidak ada output yang dihasilkan,
Tetapi tetap ada pengeluaran biaya tetap yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, seperti ini. Ya. Oke. Ini juga contohnya misalnya kalau di kampus ya, di perguruan tinggi, meskipun tidak ada perkuliahan secara luring di kampus, maka tetap ada biaya yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi. Dan misalnya apa? Penyusutan gedungnya, bahwa harus ada pemeliharaan gedung, kemudian ada pemeliharaan mesin-mesin yang ada di dalam, ya. Nah, itu semua biaya itu disebut dengan total fixed cost. Lalu kalau kita hitung rata-ratanya, kemudian tentu membagi total fixed cost ini dengan jumlah output yang dihasilkan, ya. Misalnya bahwa untuk produksi satu, ya biaya tetapnya kan $1.000 misalnya begitu. Kita bagi dengan satu output, maka biaya rata-ratanya lah 1.000. Kemudian pada output 2, biaya rata-ratanya lah 1.000 bagi 2 adalah 500. Pada output 5, biaya rata-rata tetapnya tadi adalah biaya total rata-ratanya 1.000 bagi dengan 5 dapatlah 200. Jadi 200 ini adalah $200 yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menghasilkan setiap output yang dihasilkan. Nah, jadi ini konsep biaya tetap ya. Jadi kalau Anda sudah paham ya, secara kurva kita bisa tuliskan biaya tetap itu seperti ini. Karena jumlahnya itu tidak bergantung kepada jumlah output. Kalau misalnya sumbu horizontalnya menunjukkan jumlah output, ya, maka berapapun jumlah output yang dihasilkan oleh perusahaan, biaya tetapnya tetap 1.000 begitu. Misalnya begini. Sehingga kalau kita definisikan kurva dari total fixed cost ini adalah sebuah kurva yang sifatnya bersifat horizontal, ya, seperti ini, ya. Jadi berapapun jumlah outputnya mulai dari 0, 1, 2, 3, 4 sampai dan seterusnya, ya, inilah yang disebut dengan kurva biaya tetap. Nah, sebaliknya kalau biaya rata-rata, ya, kurvanya seperti ini dia, ya, dia menurun ke bawah. Nah, ini sifat dari biaya rata-rata, biaya tetap rata-rata, ya. Tolong dibedakan karena ada dua bentuk biaya secara umum dalam jangka pendek ini adalah biaya tetap dan biaya variabel. Maka untuk konsep saat ini kita belajar tentang biaya tetapnya dulu. Nah, biaya tetap rata-ratanya adalah sebuah kurva yang menurun ini seperti ini. Tetapi dia tidak akan sampai menyentuh sumbu horizontalnya. Ya, jadi seiring dengan bertambahnya jumlah output, kurva biaya rata-rata tetap ini semakin lama semakin menurun. Ya, sampai pada titik terendahnya, tetapi tidak akan pernah menyentuh sumbu horizontal. Nah, inilah konsep biaya tetap. Oke, yang kedua biaya variabel, ya. Karena ada dua tadi jenis biaya yang ada dalam secara umum ya, jumlahnya nanti adalah biaya total, yaitu tadi biaya tetap dan biaya variabel. Lalu apa itu biaya variabel? Ya, atau variable cost, ya, adalah tentu jumlah semua total semua biaya yang nilainya ini sangat bergantung kepada jumlah output yang dihasilkan. Ya, misalnya tadi ada biaya tenaga kerja, itu biaya variabel. Kenapa? Semakin banyak output yang kita hasilkan akan menyebabkan biaya tenaga kerja semakin naik. Yang kedua, biaya bahan baku. Semakin banyak output yang kita hasilkan, tentu biaya variabelnya, biaya bahan bakunya semakin naik. Itu juga merupakan biaya variabel. Ketika kita jumlahkan itu semua, namanya total variable cost. Kita singkat nanti dengan TVC. Ya, jadi simbol-simbol seperti ini tolong dibiasakan ya. Anda harus bisa memahaminya. Oke. Nah, ini yang disebut dengan total variable cost ya. Lalu kalau kita lihat kurvanya seperti apa? Kurva total variable cost ini adalah merupakan kurva yang menggambarkan hubungan biaya variabel dan tingkat output yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Artinya apa? Semakin tinggi jumlah output yang dihasilkan, maka tentu total variable cost-nya akan semakin meningkat. Ya.
semakin rendah jumlah output yang dihasilkan, maka semakin rendah juga total variable cost yang dikeluarkan. Nah, seperti apa gambarnya? Nah, ini misalnya kita lihat ya, contoh data yang menggambarkan penggunaan input, katakan dua input ya, K dan L ya, atau kapital dan labor ya. Oke, kemudian ada dua kemungkinan teknik yang dipakai. Ini yang disebut teknologi kemarin ya. Yaitu misalnya teknik yang pertama 4 kapitalnya, 4 labornya. Ya, berarti jumlah inputnya sama. Kita sebut dengan komposisi yang seimbang. Tetapi pada teknik B atau pada teknologi B, produksinya lebih banyak menggunakan tenaga kerja. Nah, ketika kita banyak menggunakan tenaga kerja, namanya adalah produksinya ini adalah labor capital. Coba lihat misalnya kalau outputnya 2, ya, teknologi A-nya adalah lebih banyak modal daripada tenaga kerja. Maka untuk menghasilkan 2 unit ini, produksi ini, output ini, pada teknologi A kita sebut dengan capital intensif atau produksi yang menggunakan tenaga kerja lebih banyak. Kira-kira begitu. Ya, jadi ini kombinasi yang kita bisa gunakan ya, ada labor intensif dan ada capital intensif. Ini yang disebut dengan teknologi. Ketika kita mengkombinasi penggunaan input dalam proses produksi. Lalu kalau kita mau menghitung biaya variabelnya, ya, kita bisa menghitungnya tentu kalau kita mengetahui harga input dari input yang kita gunakan. Katakan ada 2 input ini yang kita pakai, capital dan labor. Lalu diketahui harga capital itu katakan $2 per unit dan harga labornya $1 per unit, maka total fixed variable cost-nya itu adalah tentu nilai yang kita keluarkan untuk membeli capital dan membeli labor. Misalnya untuk menghasilkan 1 unit output dengan teknik produksi kita 50-50 pengguna tenaga kerjanya. 4 unit capital dan 4 unit labor. Maka ketika kita hitung berapa jumlah total variable cost-nya, ya, kita tinggal mengalikan jumlah capital yang kita gunakan dengan harga capital $2, lalu tambahkan dengan jumlah labor yang kita pakai, kalikan dan harga labor per unitnya. Nah itu. Atau kalau kita hitung secara matematis ya, ini hasil perhitungannya. Artinya bahwa untuk menghasilkan 1 unit output dengan teknik A, kita menggunakan atau mengeluarkan biaya variabel sebesar $12. Kalau kita menggunakan teknik B, yaitu labor intensif, kita akan mengeluarkan biaya yang lebih rendah, $10. Gitu. Nah, untuk 2 output yang kita akan hasilkan dengan menggunakan teknik B, yaitu A, yaitu capital intensif, kita akan mengeluarkan biaya variabel $20. Tetapi kalau biaya produksi kita adalah bersifat labor intensif, kita hanya mengeluarkan biaya sebesar $18. Ya. Nah, apa yang bisa kita simpulkan di sini? Bahwa biaya variabel yang kita keluarkan itu sangat bergantung kepada teknik produksi yang kita pilih. Apakah capital intensif atau labor intensif. Oke. Nah, kalau misalnya kita ambil beberapa poin misalnya dari sini, kalau kita kemudian gambarkan dalam sebuah kurva, maka misalnya ya pada 1 unit output tadi ya biaya variabel totalnya adalah 10, yaitu kita menggunakan teknik B. Ya, kemudian untuk 2 unit kita gunakan teknik B. Ya, lalu untuk 3 unit kita gunakan teknik A misalnya begitu. Maka biaya total variabelnya ini begini. 1 unit output, maka total variabel cost-nya adalah $10. Tambah menjadi 2 unit output, total variabel cost-nya meningkat menjadi $18. Naikkan lagi jumlah outputnya menjadi 3, maka total variabel cost-nya juga naik menjadi 24. Bahkan ketika tidak ada produksi, coba diperhatikan di titik ini ya. Ini menunjukkan bahwa ketika tidak ada produksi sama sekali atau produksinya 0, maka tidak ada biaya variabel yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut.
Ya, jadi seperti yang saya katakan tadi, bahwa kurva dari total variable cost ini menunjukkan hubungan antara biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dengan jumlah output yang dikeluarkan. Semakin tinggi output yang dihasilkan, akan meningkatkan jumlah biaya variabel yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, jadi itu kira-kira konsep tentang kurva biaya variabel. Apa konsep biaya marginal ini dalam teori produksi atau dalam teori biaya? Yaitu merupakan tambahan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan sebagai konsekuensi penambahan jumlah output. Ya. Artinya bahwa ketika perusahaan memutuskan menambah jumlah produksi, tentu konsekuensinya adalah tambahan biaya kan. Nah, biaya yang mana yang akan bertambah di sini? Dari dua jenis biaya yang kita sebutkan tadi, ada biaya tetap dan ada biaya variabel. Tentu yang akan berubah adalah biaya variabel. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa biaya variabel itu menunjukkan gambaran biaya yang ditentukan oleh jumlah output. Semakin bertambah outputnya, maka biaya variabel akan bertambah. Begitu. Nah, pertambahan jumlah biaya sebagai akibat penambahan jumlah output ini namanya adalah biaya marginal. Begitu. Atau marginal cost. Ya, jadi agar Anda bisa memahami, karena ke depan kita akan sering menggunakan konsep marginal ya. Nah, kita sudah mulai kemarin ada marginal utility, ya. Sekarang ada marginal cost. Pada teori produksi nanti kita belajar marginal product, ya. Sudah kita bicarakan juga kemarin ya, marginal product, ya. Konsep marginal di sini adalah merupakan nilai tambah atau tambahan yang kita keluarkan kalau dia biaya. Kalau dia produksi berarti tambahan yang kita hasilkan. Kalau dia utility berarti tambahan yang kita dapatkan. Ya, karena konsep utility kan kepuasan yang kita peroleh dari kegiatan konsumsi. Ya. Nah, jadi tambahan biaya yang kita keluarkan sebagai konsekuensi penambahan jumlah output itu namanya biaya marginal. Oke. Nah, sehingga saya tuliskan di sini bahwa biaya marginal itu merupakan penggambaran perubahan biaya variabel. Karena apa? Karena tadi biaya variabel sangat bergantung kepada jumlah output. Semakin bertambah jumlah output, tentu semakin bertambah jumlah biaya variabel. Nah, pertambahan ini menggambarkan biaya marginal, ya. Oke, nah ini contoh cara perhitungan dari biaya marginal itu, saudara. Ya, misalnya jumlah outputnya adalah 0, 1, 2, 3, ya. Konsep biaya variabel tadi, semakin bertambah jumlah output akan semakin bertambah jumlah biaya variabel atau total variable cost-nya. Oke. Nah, yang disebut dengan marginal inilah tambahannya. Misalnya, kalau tidak ada produksi tadi tidak ada biaya variabelnya. Tetapi kalau ada tambahan output dari 0 menjadi 1, ada pertambahan biaya dari 0 menjadi 10. Gitu. Nah, pertambahan biaya ini dari 0 ke 10 adalah sebesar 10 kan? Caranya adalah 10 kurangi dengan 0. Kan begitu cara menghitung nilai tambah atau pertambahan. Jadi marginal cost pada saat jumlah output 1 adalah 10. Nah, coba lihat lagi, kita teruskan. Outputnya bertambah dari 1 menjadi 2. Total variable cost kan bertambah dari 10 menjadi 18. Nah, yang bisa kita lihat di sini adalah yang walaupun total variable cost-nya meningkat dari 10 menjadi 18, karena itu memang konsep biaya variabel ya. Ya, tetapi marginal cost-nya bukan meningkat, malah menurun. Nah, ini dari 10 menjadi 18. 8 ini dari mana kita peroleh? Menselisihkan nilai 18 dengan 10, dapat 8. Oke. Lalu kalau outputnya menjadi 3, naik lagi total variable cost-nya, tetapi marginal cost-nya menurun, ya, dari 8 ke 6. Nah, ini kenapa ini bisa terjadi, ya? Penurunan biaya marginal ini karena ada hukum yang kita sebutkan kemarin di dalam teori utility, ya. Utility yang semakin menurun, ya, atau the diminishing utility. Ada teori yang dikemukakan oleh Alfred Marshall, berlakunya the law of diminishing marginal cost, ya,
atau tambahan biaya yang semakin menurun. Begitu. Nah, ini kenapa bisa terjadi ya? Ya, itu sering terjadi merupakan sebuah hukum yang mungkin ya, sebuah hukum yang memang terjadi dalam proses produksi. Kalau kita pelajari teori produksi juga ada marginal produk ya, di mana marginal produk itu terus akan menurun seiring dengan bertambahnya jumlah output. Tetapi pertambahan ini nanti ya akan semakin kecil, bahkan bisa jadi sampai pada titik nol. Nah, ketika kita sampai pada titik nol inilah yang menggambarkan puncak dari, kalau kita aplikasikan pada teori produksi, adalah puncak dari produksi atau produksi maksimum. Kalau kita aplikasikan pada teori utility, adalah utility yang paling maksimum. Begitu. Kenapa biaya marginal ini semakin lama semakin menurun? Oke, kalau kita lihat bagaimana bentuk kurvanya, kira-kira seperti ini. Ya, kalau marginal produk, ya kita sudah lihat kemarin ya, semakin lama meningkat sampai pada titik tertentu, lalu kemudian dia memiliki slope yang menurun. Tetapi kalau kurva marginal, ya marginal cost dia naik lalu sampai pada kemudian dia menurun. Nah ini penurunan inilah ketika dia paling rendah, ya, yang menunjukkan total cost yang paling tinggi, ya. Nah, kenapa dia kemudian meningkat lagi, ya? Jadi dalam proses produksi sebuah perusahaan, marginal cost itu pertama menurun seiring dengan bertambahnya output, sampai pada titik tertentu dia akan mengalami peningkatan kembali biaya marginalnya. Nah, ini contohnya. Kalau perusahaan itu semakin besar, ya tentu dia semakin efisien, maka tambahan biaya yang dikeluarkan akan semakin lama semakin menurun sampai pada titik tertentu. Nah begitu, sehingga gambaran dari marginal cost ini kurvanya seperti ini, mula-mula menurun, lalu sampai pada titik terendah, ya dia akan mengalami peningkatan kembali. Oke, ini sifat dari biaya marginal, ya. Tetapi kalau produk marginal ya mula-mula naik sampai pada titik tertentu malah dia menurun. Nah, itu bedanya antara marginal produk dan marginal cost. Itu yang disebut dengan marginal cost. Nah, sekarang kita lihat bagaimanakah bentuk biaya total ya. Kemudian kita kaitkan dengan biaya marginal. Kalau kita ukur nilai kemiringan dari kurva marginal cost ini, kita bisa menghitungnya dengan formula begini. Nah, kita bisa hitungnya dengan cara membagi tambahan TVC dengan tambahan output. Ya. Jadi TVC yang dikeluarkan, tambahannya berapa? Kita bagi dengan tambahan outputnya, maka itulah rumus dari marginal cost. Sekali lagi saya gambarkan bahwa marginal cost ini pertama dia menurun, sampai titik terendah, maka kemudian dia akan meningkat lagi. Ya, kalau tadi ada biaya tetap yang rata-rata, maka di dalam biaya variabel juga ada biaya variabel rata-rata atau average variable cost. Ya. Apa itu average variable cost? Yaitu adalah biaya variabel untuk unit produk yang dihasilkan, di mana hasil bagi antara total variable cost ini dengan jumlah output yang kita hasilkan. Atau bahasa sederhananya begini, rata-rata biaya variabel per unit output yang dihasilkan. Ya, seperti pada average total fixed cost. Ya, yaitu adalah rata-rata total biaya tetap. Ya, perbedaannya hanya variabel dan fix, ya, fix dan variabel, fix dan variabel. Oke. Jadi itu yang disebut dengan average variable cost, yaitu pembagian antara total variable cost dengan jumlah output yang dihasilkan. Itu konsep biaya variabel rata-rata. Nah, agar Anda paham, di sini saya punya data yang menggambarkan kombinasi atau gambaran jumlah produk oleh sebuah perusahaan. Ya. Berikut dengan komponen biaya yang dikeluarkan. Oke. Misalnya pada output sama dengan 0, total variable cost kan tidak ada. Ya. Beda kalau fixed cost tetap ada. Oke. Kemudian bertambah output menjadi 1, ya, maka
total variable cost-nya naik dari 0 menjadi 10. Semakin bertambah jumlah outputnya, maka jumlah total variable cost-nya juga naik. Ya, sudah kita simpulkan tadi. Nah, kalau kita hitung marginal cost-nya, marginal cost-nya dari sini ke sini kan 10 pertambahannya. Dari sini ke sini 8, kemudian ke sini 6. Coba kita lihat sifat ini. Pertama dia menurun dari 10 marginal cost-nya menjadi 8, menjadi 6. Lalu naik lagi menjadi 8, menjadi 10. Ya, tadi sudah saya jelaskan bahwa ini karena semakin besarnya skala usaha dari perusahaan itu. Ya, kalau semakin besar perusahaan itu maka tentu banyak biaya-biaya yang harus dikeluarkan ya oleh perusahaan tersebut, sehingga menyebabkan marginal cost-nya semakin lama semakin meningkat. Oke, lalu biaya rata-rata variabelnya kita peroleh dari mana? Membagi total variable cost ini dengan jumlah output. Ya, misalnya ketika outputnya 1, total variable cost-nya 10. Kita bagi dengan 1, dapatlah rata-rata variable cost-nya 10. Oke. Kemudian kalau misalnya outputnya bertambah dari 1 menjadi 2, ya, total variable cost-nya berapa? Adalah bertambah dari 10 menjadi 8. Maka rata-rata variable cost-nya adalah 18 bagi 2 adalah 9. Ya. Ketika produksinya 3, 24 bagi 3, 8 dan seterusnya. Ya. Nah, inilah gambaran atau cara perhitungan biaya variable cost atau rata-rata variable cost. Nah, berbeda dengan variable cost ya. Kalau kita lihat ini tadi variable cost dengan gambaran fixed cost. Nah, ini fixed cost-nya misalnya tidak berubah berapapun jumlah outputnya ya sampai pada unit 500, jumlah total fixed cost-nya tetap sama $1.000 misalnya. Nah, lalu kalau kita jumlahkan antara total fixed cost dengan total variable cost ini, kita dapatkan namanya total cost ya. Jadi total cost adalah penjumlahan antara total variable cost dengan total fixed cost. Ya, jadi pertama produksi 0, total variable cost-nya 0, total fixed cost-nya 1.000, 0 tambah 1.000, 1.000. Produksinya 1, total variable cost-nya 10, total fixed cost-nya tetap 1.000, 10 tambah 1.000, 1.010, dan seterusnya. Oke. Nah, kalau kita tadi sudah belajar tentang rata-rata fixed cost, yaitu total fixed cost bagi dengan jumlah output, maka kita bisa menghitungnya juga. Nah ini, oke. Lalu ini adalah rata-rata total cost. Dari mana kita peroleh ini adalah membagi total cost dengan jumlah output. Ya, jadi misalnya outputnya 1, total cost-nya tadi adalah 1.010. Dari mana diperoleh penjumlahan total variable cost dengan total fixed cost. 1.010 bagi 1 adalah 1.010. 1.018 bagi 2 adalah 509. 1.024 bagi 3 adalah 341 dan seterusnya. Nah, apa sifat yang bisa kita gambarkan di sini? Yang pertama, total fixed cost-nya, total variable cost-nya adalah semakin lama semakin meningkat. Itu kesimpulan kita ya. Sifat dari data yang kita bisa baca di sini. Semakin naik jumlah output, total variable cost semakin lama semakin meningkat. Itu. Yang kedua, semakin lama semakin meningkat output, marginal cost mula-mula naik sampai titik terendah, saya ulang. Semakin naik output, marginal cost semakin menurun sampai pada titik terendah, kemudian marginal cost kemudian meningkat. Itu. Nah, berbeda dengan variable cost rata-ratanya, ya, dia juga menurun, tetapi penurunannya lebih ekstrim penurunan marginal cost daripada rata-rata variable cost. Lalu sampai pada titik terendah juga dia akan mengalami peningkatan. Misalnya ketika produksinya 500, maka biaya rata-rata variabel ya meningkat ya menjadi 16. Oke. Nah, kalau total fixed cost tadi tetap berapapun jumlah outputnya. Oke, karena tadi jumlah total cost adalah penambahan total variable cost dan total fixed cost, maka sifat yang dimiliki oleh total cost ini juga tentu serupa dengan total variable cost.
Dan average fixed cost ini juga menggambarkan marginal cost. Ya. Nah ini, coba kita lihat marginal cost tadi kan semakin menurun, lalu kemudian naik ya. Lalu kalau kita lihat, maaf ya, AFC dan AFC ya. Kalau kita lihat rata-rata dari total cost-nya semakin lama semakin menurun. Oke, secara kurva ya kita bisa gambarkan begini. Oke, yaitu bahwa marginal cost ini kan semakin lama semakin menurun. Ini titik terendahnya ini tadi adalah ketika dalam teori produksi kita sebut dengan constant return to scale. Lalu kemudian dia naik. Ya. Nah, ada sebuah konsep yang kita bisa lihat dari kurva ini bahwa minimum dari rata-rata variable cost ini akan berpotongan dengan marginal cost. Nah, harus ingat ini ya, bahwa rata-rata variable cost akan berpotongan dengan marginal cost ketika rata-rata variable cost ini adalah minimum. Coba kita lihat datanya tadi. Ya. Ini marginal cost, kemudian average fixed cost ya, biaya rata-rata ini. Coba kita lihat pada produksi 4. Ketika produksi 4, marginal cost adalah 8, rata-rata variable cost adalah 8. Nah, nilai 8 ini kan berarti kan berpotongan kurvanya. Ya. Nah, lalu ketika naik lagi ya, setelah 8 kan naik 8,4. Berarti bahwa rata-rata variable cost ini mula-mula turun sampai pada titik 8, lalu kemudian dia naik. Kita bisa lihat dari kurva ini. Ya. Marginal average variable cost mula-mula turun, lalu kemudian dia naik. Titik terendahnya ini akan berpotongan dengan marginal cost, itu pasti, itu teorinya. Ya. Jadi bahwa marginal cost akan memotong rata-rata variable cost ketika variable cost yang paling minimum. Oke, sekarang kita lihat bagaimanakah biaya totalnya atau total cost begitu ya. Nah, jadi karena konsep total cost itu adalah penjumlahan antara total fixed cost dengan total variable cost, maka sifatnya akan dilukiskan oleh sifat total variable cost. Ya. Kenapa? Total fixed cost kan dia tetap nggak akan berubah. Dia merupakan sebuah garis horizontal. Ya. Karena apa konsep tadi? Konsep dari total fixed cost adalah berapapun jumlah output yang dihasilkan, jumlah total fixed cost atau total fixed cost tetap sama. Ya. Berbeda dengan total variable cost. Total variable cost akan meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah output. Karena total variable cost-nya adalah seperti ini modelnya, maka tentu total cost juga akan mengikuti. Karena apa? Total cost ini adalah penjumlahan antara total variable cost dengan total fixed cost. Oke, lalu ada lagi biaya total yang lain adalah biaya total rata-rata. Sama seperti pada biaya variable cost dan biaya total fixed cost tadi. Ada biaya variabel rata-rata, ada biaya tetap rata-rata. Karena ada dua rata-rata dalam konsep fixed dan variabel, maka total cost juga ada biaya total rata-rata. Oke. Nah, biaya total rata-rata ini kita sebut dengan average cost. Sebenarnya kalau kita tulis lengkap namanya total average cost ya. Tapi saya singkat aja average cost atau AC. Ya, jadi silakan nanti kalau Anda sering mendengar AC ini menunjukkan total rata-rata biaya. Jadi sama seperti pada biaya rata-rata variabel, biaya rata-rata tetap ya. Biaya rata-rata total ini adalah biaya total yang dikeluarkan per unit output yang dihasilkan. Nah, sehingga kalau kita gunakan formula untuk menghitungnya, maka average cost itu adalah total cost bagi dengan jumlah output. Nah, apa yang mau kita lukiskan dalam kurva ini? Ya. Mengenai marginal cost tadi kita sudah tuliskan bahwa marginal cost akan memotong average variable cost ya pada saat average variable cost minimum. Itu satu. Oke. Yang kedua,
ternyata juga bahwa marginal cost ini akan berpotongan kepada total variabel, total rata-rata variabel, total atau average total cost atau AC, sama tadi AC ya. Di gambar ini saya tuliskan ATC, sebenarnya sama nih ya. Ketika AC juga minimum, karena apa? AC ini kan menggambarkan dari average variable cost ya. Jadi ketika AC-nya rendah atau minimum juga akan berpotongan kepada marginal cost begitu. Nah, sedangkan kalau average fixed cost-nya tadi kan kurvanya kan semakin lama semakin menurun ya. Sampai pada titik terendah, tetapi tidak akan pernah memotong sumbu horizontal ya. Nah, penurunan ini akan semakin lama semakin mengecil sehingga dia nanti seolah-olah pada titik tertentu dia seperti garis lurus ya, walaupun sebenarnya bukan garis lurus ya. Nah, besaran dari, kalau bisa kita lihat selisih antara ATC TC dengan AVC ya, besaran selisih kurvanya ini adalah sama dengan besaran dari rata-rata fixed cost. Karena apa? Karena total cost atau AC ya, AC ini kan tentu penjumlahan antara AVC dengan AFC. Kenapa Pak? Karena konsep dari TC adalah TVC tambah dengan TFC, begitu. Ya, berarti bahwa selisih antara ATC dengan AVC adalah sebesar nilai dari AFC. Ya. Nah ini, kalau ini tadi selisihnya $10, maka ini menggambarkan besaran dari AFC sebesar $10. Ya. Lalu kemudian kalau misalnya di sini selisihnya adalah $2,5, ya selisih ini juga menunjukkan besaran dari AFC, begitu. Ya, jadi itu konsep dari AFC, AVC, ATC, dan MC. Yang paling atau yang harus Anda pahami di sini, sekali lagi saya sering ulang-ulang ya, bahwa MC akan berpotongan atau akan memotong kurva AVC, AV bedakan dengan AF ya, ketika AVC minimum. Karena AC serupa sifatnya dengan AVC, maka tentu juga MC akan memotong kurva AC saat AC minimum. Ya. Ini teori seperti ini kita akan bawa terus ke depan ketika kita menganalisis sistem pasar. Dengan asumsi bahwa yang kita ceritakan saat ini adalah konsepnya adalah pasar persaingan sempurna. Karena berbeda lagi nanti kalau pasarnya monopoli. Ya, jadi di dalam perfect competition market ya, MC akan memotong AC pada saat AC yang minimum. Lalu bagaimanakah hubungan antara biaya rata-rata dan biaya marginal? Ya, biaya rata-rata di sini yang saya maksud adalah total cost atau average total cost atau ATC. Ya, jika biaya marginal itu berada di bawah biaya rata-rata, ya, jika biaya marginal itu berada di bawah biaya rata-rata, kalau kita kembali ke kurvanya, ya, marginal cost ada di bawah biaya rata-rata. Coba kita lihat lagi kurvanya. Ini marginal cost ada di bawah biaya rata-rata, berarti kan ini ya, kurang lebih dari sini ke sini. Ya, ini gambarannya. Karena ini AC ya, ini AC dari kurvanya. Jika MC di bawah AC, maka apa yang terjadi maka biaya rata-rata akan turun menuju biaya marginal. Biaya rata-rata ini akan turun sampai berpotongan kepada biaya marginal. Ini sifat dari kurva AC dan MC. Kemudian jika biaya marginal berada di atas biaya rata-rata, total biaya rata-rata, maka biaya rata-rata akan meningkat. Coba kita lihat. Ketika MC di atas AC, maka AC akan terus meningkat. Berarti seperti yang saya katakan tadi bahwa MC akan memotong kurva AC pada saat AC minimum. Akibatnya apa? Kurva biaya marginal akan memotong kurva biaya rata-rata pada titik biaya rata-rata yang
minimum. Ya, jadi ini harus Anda pegang teori tentang biaya ini ya, antara biaya marginal dan biaya rata-rata. Sekali lagi bahwa biaya marginal akan memotong biaya rata-rata pada saat biaya rata-rata yang minim. Baik, jadi saudara ya, karena kita sudah memahami konsep biaya, ya berikut dengan hubungan tadi antara biaya marginal dengan average cost, maka sekarang kita lihat hubungan biaya ini dengan penerimaan dan laba. Ya, nah saya perlu ingatkan kita bahwa analisis yang kita pelajari saat ini adalah dalam ranah perfect competition market atau pasar persaingan sempurna. Nah, pasar persaingan sempurna ini kan suatu perusahaan adalah ukurannya sangat kecil, sehingga perusahaan tidaklah menjadi price maker satu perusahaan, tetapi dia adalah price taker, penerima harga. Nah, kalau kita lihat bagaimana gambaran industrinya, industri ini artinya kumpulan beberapa perusahaan yang sejenis. Misalnya kita kenal ada industri perhotelan, artinya berarti gabungan beberapa perusahaan perhotelan, begitu. Jadi kalau misalnya ada industri misalnya rumah makan, nah berarti gabungan dari beberapa perusahaan yang gerak atau kegiatan misalnya adalah di bidang rumah makan. Nah, jadi harga di industri atau harga di pasar ya di dalam perfect competition market adalah dihasilkan dari kekuatan antara jumlah permintaan dan jumlah penawaran. Jadi penawaran adalah digambarkan oleh kurva merah dan biru adalah permintaan. Equilibriumnya adalah ini, price equilibrium. Nah, jadi setiap perusahaan di dalam pasar ini akan menerima harga sebesar price equilibrium, katakan 5. Nah, jadi kalau misalnya kita melihat satu perusahaan kemudian ya representative BIM, one BIM atau satu perusahaan karena dia adalah price taker, maka kurva permintaan adalah sebuah garis lurus seperti ini atau sebuah garis yang horizontal. Ini juga digambarkan oleh tambahan margin revenue-nya atau MR. MR ini singkatan dari marginal revenue. Ya. Nah, ini dulu konsep yang harus Anda pahami dulu ya. Ya, bahwa dalam jangka pendek ya perusahaan akan menghadapi kurva permintaan yang berbentuk sebuah garis horizontal ketika harga equilibrium itu dicapai pada atau ditentukan oleh pasar berapa. Misalnya tadi saya katakan harganya adalah 5. Ya. Ya, sehingga satu perusahaan ya kurva permintaan adalah bukan kurva permintaan seperti ini tetapi adalah sebuah garis lurus. Ini pada perfect competition market. Kalau pada pasar monopoli nanti berbeda. Oke. Nah, kurva permintaan perusahaan ini juga, satu perusahaan ini pada perfect competition market, kalau kita ukur elastisitasnya, sifatnya adalah elastis sempurna. Karena apa? Perusahaan adalah price taker, bukan price maker. Oke. Ini konsep beberapa tambahan yang boleh Anda pahami ya, selain dari konsep biaya yang kita jelaskan sebelumnya, yaitu penerimaan. Ya, penerimaan itu kita beri istilah revenue. Jadi kalau nanti ke depan kita sering mendengar revenue, itu menggambarkan penerimaan. Jadi penerimaan total atau total revenue sering nanti disingkat dengan TR, itu adalah nilai pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan yang didapatkan dari mana? Tentu perkalian harga produk yang berlaku di pasar dengan jumlah output yang terjual. Kenapa saya katakan berlaku di pasar? Karena asumsinya adalah perfect competition market. Jadi TR sebuah perusahaan itu adalah perkalian harga pasar dengan jumlah kuantiti yang terjual. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ada penerimaan marginal. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ketika Anda menemukan konsep marginal, itu artinya adalah tambahan.
Karena di sini kita katakan marginal atau penerimaan marginal, berarti tambahan penerimaan. Marginal ini atau marginal revenue ini kita singkat dengan MR ya. Jadi sudah ada di kurvanya. Marginal revenue atau MR ini adalah konsepnya tambahan penerimaan yang diterima oleh perusahaan sebagai akibat tambahan output yang terjual. Begitu. Jadi semakin bertambah jumlah outputnya, ya, maka semakin bertambah marginal revenue-nya pasti, ya. Karena apa? Karena total revenue adalah perkalian antara harga dengan quantity. Kalau quantity-nya meningkat, artinya jumlah yang lakunya bertambah, tentu penerimaannya bertambah. Nah, pertambahan penerimaan itu kita ukur dengan marginal revenue. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa pada pasar persaingan sempurna, ya, bahwa perusahaan itu satu perusahaan adalah price taker, sehingga harga yang akan digunakan oleh perusahaan pada perfect competition market adalah harga pasar yang nilainya sama dengan kurva demand-nya atau sama dengan marginal revenue-nya. Begitu, ya. Jadi harga atau kurva demand pada perfect competition market ini sama ya untuk satu perusahaan. Karena apa, sekali lagi saya sering ulang-ulang, pada perfect competition market perusahaan, satu perusahaan dia adalah price taker, bukan price maker. Oke. Nah, kalau kita melihat kemudian kapankah perusahaan itu akan mencapai laba yang maksimum? Ya. Kalau kita lihat kondisi industri tadi adalah perpotongan kurva demand dan supply akan tercipta harga keseimbangan. Harga ini nanti akan menjadi representatif harga yang akan diambil oleh suatu perusahaan. Maka suatu perusahaan yang akan kita gambarkan akan mencapai laba kapan, laba maksimumnya kapan, ini gambarannya. Kalau tadi kurva merah ini kan sudah kita lukiskan ya, MC dan AC. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, yang akan sering kita bawa adalah kedua kurva ini. MC akan memotong kurva AC pada saat AC minimum. Ya. Nah, pada saat minimum ini atau pada perpotongan antara MC dan AC ini untuk perfect competition market ini bukan merupakan titik yang optimal untuk menghasilkan laba. Tetapi laba yang paling optimal itu didapatkan ketika perpotongan kurva MR dengan kurva MC. Nah, ini menjadi catatan penting kepada Anda ya, bahwa perusahaan akan mencapai laba yang maksimum apabila kurva marginal cost-nya memotong kurva marginal revenue. Nah, kurva marginal revenue kan ini tadi ya. Kenapa kurva marginal revenue seperti ini? Sekali lagi, karena asumsi yang kita gunakan di sini adalah pasarnya perfect competition market, perusahaan adalah price taker, bukan price maker. Jadi kalau kita lihat gambarannya, kalau misalnya outputnya adalah sebesar 100, ya, maka perusahaan ini belum mencapai laba yang maksimal. Ya, sampai pada produksi atau yang terjual adalah 250, ini juga bukan laba yang maksimum. Tetapi pada saat 300 yang terjual, ya, ini adalah gambaran laba yang maksimum. Terus bertambah lagi menjadi 340, ini juga bukan laba yang maksimum. Apakah betul di produksi 300 ini laba yang maksimum? Coba kita lihat. Rumus dari laba apa? Yaitu total revenue kurang dengan total cost. Total revenue-nya berapa? Karena harganya 5, yang terjual 300, 5 kali 300 adalah 1.500. Berarti penerimaannya adalah 1.500. Maka berapakah total cost-nya? Ya, tentu total cost-nya kan ini tadi, seperti ini ya, kurvanya ini titiknya kalau kita gambarkan. Di sini ya, inilah total cost-nya. Ya. Inilah besaran ini adalah besaran yang paling maksimum. Begitu. Ya.
Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa pada titik inilah merupakan gambaran maksimum laba. Atau ketika MC sama dengan MR. Ya, jadi sekali lagi ya, pada perusahaan atau pada pasar perfect competition market, sebuah perusahaan akan mencapai laba yang maksimum ketika kurva marginal cost memotong kurva marginal revenue. Perlu Anda pahami bahwa selama pendapatan marginal ini lebih besar dari biaya marginal, ya, maka meskipun perbedaan antara keduanya semakin kecil, output yang ditambahkan akan menambah laba. Ya, ini pada saat apa? Pada saat marginal revenue lebih besar dari marginal cost. Coba kita kembali ke kurva ini. Pada saat marginal revenue masih di atas marginal cost, ya, di sini ya, ini marginal revenue, ini marginal cost. Ketika marginal revenue masih di atas marginal cost, maka perusahaan akan terus menambah output. Karena apa? Akan ada tambahan, masih ada laba yang dia akan peroleh. Ya, jadi kalau kita lukiskan dengan kurva seperti ini, ya. Di titik ini misalnya 200, ya, belum optimal labanya ini. Karena apa? Ketika dia masih menambah jumlah produksinya sampai ke 300, labanya masih bisa bertambah. Karena apa? Marginal revenue masih lebih tinggi dari marginal cost. Yang kedua, setiap kali pendapatan marginal melebihi biaya marginal, maka pendapatan yang diperoleh dengan meningkatnya output sebesar 1 unit per periode akan melebihi biaya yang dikeluarkan untuk melakukannya. Ketika jumlah biaya atau ketika marginal cost, seperti pada fase ini ya, marginal cost-nya lebih tinggi daripada marginal revenue, tambahan, itu kira-kira ya, tambahan biaya yang dikeluarkan lebih tinggi dari tambahan penerimaan yang diperoleh, tentu adalah kondisi kerugian yang diperoleh di sini. Kalau di sini tadi tambahan penerimaan lebih besar dari tambahan biaya yang dikeluarkan, tentu masih beruntung. Nah, pada titik ini adalah tambahan biaya sama dengan tambahan penerimaan. Berarti bahwa di sebelah kanan ya, setelah titik MC sama dengan MR adalah titik yang membuat biaya lebih tinggi daripada penerimaan. Kemudian untuk memaksimumkan laba, perusahaan pada pasar persaingan sempurna akan berproduksi pada titik di mana harga output marginal atau biaya marginal sama dengan harga outputnya atau sama dengan marginal revenue. Disinilah tingkat output yang semestinya perusahaan itu hasilkan, karena pada titik ini perusahaan akan mencapai laba yang maksimal. Ya, jadi kalau pada titik 100 ya, hanya yang 100 yang dihasilkan, maka perusahaan masih mendapatkan tambahan laba kalau dia menambah jumlah produksi. Tetapi kalau sudah sampai di sini, tambahan penerimaannya masih sama dengan tambahan pengeluaran. Sehingga total output yang memaksimumkan laba itu ya pada perusahaan untuk pasar yang perfect competition market itu dicapai ketika marginal revenue sama dengan marginal cost. Ini selalu di bawah ini teman-teman ya. Selalu diingat bahwa pada perfect competition market ya perusahaan akan mencapai laba yang maksimum pada saat marginal revenue sama dengan marginal cost. Nah, kalau kita lihat contoh datanya misalnya begini ya. Ini jumlah output, ini total fixed cost-nya katakan $10. Total variable cost-nya akan bertambah seiring dan bertambahnya jumlah output. Marginal cost-nya diperoleh dari mana? Adalah dari total variable cost kurangi dengan selisih antara total variable cost sekarang dengan sebelumnya. 10 kurang 0, 10. 15 kurang 10, 5. 20 kurang 15, 5, dan seterusnya. Marginal cost-nya mula-mula turun,
lalu kemudian sampai di titik rendah dia akan naik. Oke, karena pasar kita adalah pasar perfect competition market, maka harganya adalah sama dengan marginal revenue. Harganya katakan 15. Sehingga total revenue-nya adalah perkalian antara harga dengan jumlah yang terjual. Kalau harganya 15, tidak ada yang terjual, maka revenue-nya total revenue-nya 0. Ketika output-nya atau jumlah yang terjual adalah 1, maka total revenue-nya adalah 15 kali 1, 15. 15 kali 2, 30, dan seterusnya. Inilah total revenue-nya. Sedangkan total cost-nya adalah penjumlahan antara total variable cost dengan total fixed cost. Untuk produksi 0, ya, total cost-nya 10, karena apa? 10 tambah 0 adalah 10. Untuk produksi 1, total cost-nya adalah 20, 10 tambah 10, 20. Untuk produksi 5, total produksinya adalah 60, 10 tambah 50, dapat 60. Nah, kalau kita selisihkan antara TR dengan TC, kita akan dapatkan laba. Karena laba adalah selisih penerimaan dengan pengeluaran. Kalau penerimaan itu kita gambarkan dengan total revenue, pengeluarannya adalah total cost, selisih ini kita sebut dengan profit atau laba. Oke, kalau produksinya 0, ya, penerimaannya kan tidak ada, biayanya tetap ada. Yang terjadi adalah perusahaan itu rugi. Kalau produksinya naik menjadi 1, penerimaannya 20, pengeluarannya 15 penerimaannya, pengeluarannya 20, maka dia masih tetap minus. Pada saat dia produksi menjadi 2, penerimaannya 30, pengeluarannya 25, dia mendapatkan laba 5. Nah, kalau kita lihat labanya kan semakin lama semakin meningkat. Sampai pada produksi 4, ya. Kemudian terus naik lagi jumlah penerima produksinya menjadi 5. Labanya kan turun dari 20 menjadi 15, bahkan pada produksi 6 labanya 0. Oke. Nah, berarti bahwa laba maksimum itu adalah pada produksi 4. Apa gambarannya di sini? Tadi kita katakan bahwa pada produksi 4 ini atau pada produksi maksimum ini adalah MC memotong kurva MR, ya, marginal cost memotong kurva marginal revenue, ya. Jadi pada titik ini dia akan mencapai kurang lebih di sini. Ya. Inilah laba yang paling maksimum kalau kita gambarkan menggunakan data yang seperti ini. Nah, secara kurva kita bisa lukiskan seperti ini, ya. Kalau secara industri, ya, kalau ini industri, ya, kurva supply, kurva demand, semakin bertambah jumlah output, tentu kurva demand-nya akan bergeser, ya, dari titik 1 D0 ke D1 ke D2 dan seterusnya, ya. Maka kurva antara marginal cost dengan average cost, ya, tadi dia berpotong ketika ini, ya, maka laba yang maksimum itu ketika ini, ketika sama antara harga pasar atau marginal revenue dengan marginal cost. Nah, ini misalnya pada titik 5, pada titik 6, pada titik 7, dan seterusnya. Nah, jadi inilah kira-kira cara penggambarannya, tetapi dengan catatan bahwa, ya, laba maksimum itu adalah ketika marginal cost di atas biaya rata-rata.